Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan ini dengan para sahabat di channel Takazahpedia. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, serta dilancarkan segala rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, agama Islam memiliki peran penting dalam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan. Nabi SAW juga mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin memiliki tujuan medis dan spiritual. Demikian pula, larangan-larangan dalam agama juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia itu sendiri. Namun, sebagai manusia, kita sering mengabaikan kebiasaan buruk yang dilarang oleh agama. Padahal, hal-hal ini tidak hanya berdampak pada penyakit fisik, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit hati. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, lantas apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan tapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Yang pertama adalah banyak bicara. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang lebih tajam daripada pedang. Ungkapan ini mungkin memiliki kebenaran. Kita dapat melihat sendiri betapa banyak permusuhan terjadi hanya karena ucapan yang diucapkan oleh lidah. Bahkan perang-perang sering kali terjadi akibat ketidakmampuan untuk mengendalikan lidah. Banyak bicara secara berlebihan dapat memiliki dampak besar dalam lingkungan sekitar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh lidah kepada umatnya. Beliau selalu memperingatkan agar kita dapat mengendalikan lidah kita, dan jika kita tidak mampu melakukannya, lebih baik kita diam. Hal ini semata-mata untuk menjaga diri kita dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa lidah memiliki dampak yang sangat besar dan dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Lalu yang kedua, banyak makan. Selain banyak bicara, kebiasaan makan berlebihan juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ketika kita makan, disarankan untuk tidak mengisi perut terlalu penuh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini melalui sabdanya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam untuk memakan beberapa suapan agar tegak punggungnya. Namun, jika harus melebihi itu, hendaknya sepertiga perut diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa kekenyangan akibat perut yang terlalu penuh dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, dan melemahkan kemampuan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31, yang mana artinya,
makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk makan dan minum secara berlebihan, hal itu menunjukkan bahwa ada dampak buruk yang dapat timbul akibat kelebihan dalam makan dan minum. Dalam penelitian ilmiah di bidang medis juga ditemukan bahwa makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti obesitas, kolesterol tinggi, gangguan ingatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga memiliki dampak besar dalam tubuh manusia dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Hal ini telah diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa tidur yang terlalu banyak dapat mengakibatkan sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, dan bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk tidur sesuai kebutuhan dan menghindari tidur yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Surah Al-Zariyat ayat 17 sampai 18. Ini berarti kita dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud serta memohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Hal ini akan membuat tubuh kita lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang disimpulkan bahwa tidur yang berlebihan sebenarnya dapat mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh terhambat, sehingga organ-organ tubuh harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang." Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-7. Di dalam ayat ini seolah-olah Allah menginginkan kita untuk mengurangi tidur demi mengerjakan sholat. Dengan bangun di malam hari, melakukan sholat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan melakukan aktivitas yang menyegarkan tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Bagi mereka yang telah terbiasa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, mereka akan merasakan tubuh menjadi lebih segar dan memiliki semangat yang lebih dalam beraktivitas. Banyak umat muslim telah membuktikan hal ini. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, agar kita bersemangat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.